Kendala yang paling besar adalah karena seringkali pemerintah mau membangun, tapi tidak ada dana yang cukup besar untuk melakukan pembangunan. Jadi seringkali pemerintah sangat bergantung kepada pihak swasta untuk bisa melaksanakan pembangunan dan kemudian pemerintah berharap akan mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut. Contohnya, kalau misalnya ada pembangunan industri, maka pihak swasta akan menghasilkan pendapatan, dari pendapatan perusahaan itu kemudian akan muncul uang pajak. Dari sebuah industri yang diciptakan juga seringkali karena banyak pekerjanya, maka pekerja itu juga akan menghasilkan pendapatan perorangan dan dari pendapatan perorangan akan ada pajak lagi yang menjadi pemasukan negara. Jadi seringkali negara punya conflict of interest atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang pertama tentunya adalah apakah negara harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kepentingan industrialisasi karena akan ada pendapatan yang muncul, dan pendapatan ini bukan hanya pendapatan sektor swasta atau pendapatan perorangan tapi pendapatan negara juga, atau sebetulnya melindungi kepentingan rakyat miskin yang mungkin akan tergantikan atau tergusurkan pada saat negara memprioritaskan um, pembangunan dengan cara memberikan kemudahan bagi pihak swasta. Jadi kendala utamanya adalah yang pertama tentu ada konflik kepentingan yang harus disadari bahwa pemerintah selalu dihadapkan pada keputusan yang sulit ini. Dan yang kedua adalah manakala pemerintah mau melindungi kepentingan rakyat miskin atau warga marginal, eh, maka misalnya harus memberikan kompensasi, siapa yang harus menanggung biaya kompensasi tersebut. Bagaimana pemerintah mendapatkan pemasukan alternatif yang tidak dihasilkan dari industrialisasi atau pendapatan langsung dari pajak yang dihasilkan oleh pembangunan secara fisik. Um, dan bagaimana pendapatan alternatif itu bisa disalurkan untuk melindungi kepentingan warga miskin sehingga pendapatan dari industrialisasi atau pembangunan tetap bisa diterima karena pembangunan tetap bisa berjalan, tapi di sisi yang lain ada pendapatan alternatif yang lain untuk bisa mengkompensasi hilangnya pendapatan atau hilangnya penghidupan warga miskin, sehingga kedua kepentingan ini bisa terpenuhi. Kedua kepentingan ini tidak saling mengalahkan, kedua-duanya saling berjalan dengan beriringan, tapi kita juga bisa melayani kepentingan sebagai negara yang berkeadilan sosial sehingga semua pembangunan yang terjadi di Indonesia tidak kemudian mengorbankan kepentingan warga miskin. Ada tiga setidaknya pihak yang harus terlibat. Yang pertama tentu pemerintah harus terlibat karena pemerintah harus bisa memberikan perlindungan hukum kepada warga marginal yang barangkali kepentingannya akan tergusur atau kepentingannya akan terkalahkan manakala ada kepentingan yang lebih besar atau didukung oleh pemodal yang lebih besar. Yang kedua adalah akademisi. Akademisi menurut saya harus terlibat untuk memberikan kontribusi dalam bentuk metode cost benefit analysis yang jauh lebih sophisticated, jauh lebih rumit dan jauh lebih baik untuk mengidentifikasi biaya-biaya sosial dan siapa yang kira-kira harus menanggung biaya sosial tersebut. Dan yang ketiga adalah mungkin kalau pemerintah jauh lebih kreatif, seringkali pihak swasta bisa dilibatkan, dalam arti seringkali pemerintah tidak perlu menanggung biaya sosial tersebut secara langsung. Barangkali pemerintah tidak perlu langsung memberikan kompensasi, tapi manakala ada metode yang cukup baik untuk mengidentifikasi biaya sosial dari sebuah eh, proyek pembangunan, maka barangkali pihak swasta yang akan mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan tersebut bisa menanggung sebagian dari biaya sosial tersebut. Contohnya kalau misalnya ada pembangunan pabrik yang akan dilakukan di lahan pertanian yang bisa diidentifikasi bahwa akan ada sekian ratus keluarga kehilangan pendapatan, maka pihak swasta dan pemerintah punya dua pilihan. Apakah proyek pembangunan tersebut perlu dilanjutkan di daerah tersebut atau bisa mencari daerah yang lain. Saya lebih suka berpikir seperti itu ketimbang apakah pembangunan perlu berjalan atau enggak. Karena ini bukan tentang anti pembangunan, tapi ini adalah tentang pilihan-pilihan mengenai lokasi dan mengenai kapan pembangunan itu perlu dijalankan. Jadi misalnya kalau sudah diidentifikasi ada sekian ratus kepala keluarga yang kepentingannya akan tergusur dan kemudian kehilangan pendapatan, maka kita bisa mengidentifikasi sebetulnya berapa biaya sosial yang akan muncul, berapa bentuk kompensasi yang harus diberikan agar biaya sosial itu tidak kemudian menjadi masalah sosial, dan setelah itu
maka pemerintah bisa dengan cukup percaya diri mengatakan kepada pihak swasta, Anda punya dua pilihan, Anda perlu menanggung biaya sosial ini, atau Anda bisa membuat pilihan lain yang jauh lebih ekonomis, misalnya mencari lahan yang jauh lebih eh, cocok untuk keperluan pembangunan yang Anda butuhkan, tapi kemudian tidak menghasilkan biaya sosial sebesar yang akan muncul di daerah ini begitu. Jadi ada tiga pihak yang perlu terlibat. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah akademisi, dan yang ketiga adalah kita perlu mulai melibatkan pihak swasta dalam menghindari biaya sosial dari urbanisasi dan industrialisasi.